Halo, selamat datang di channel Mari Belajar Bersama Armando. Kali ini aku akan sharing mengenai beasiswa Australia Award Scholarship untuk keberangkatan tahun 2021. Deadline beasiswa ini adalah 30 Juni 2020. Jadi beasiswa Australia Awards ini, atau yang biasa dikenal dengan AAS, adalah bantuan studi yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk negara pilihan di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Dan negara kita, Indonesia, adalah salah satunya. Beasiswa ini sendiri sudah ada selama lebih dari 60 tahun. Jadi kita kali ini akan membahas salah satu skema beasiswa AAS ini, yaitu Long Term Awards, yang merupakan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3. Dan pihak AAS sangat mendorong bagi para perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan rekan-rekan dari area fokus geografis seperti dari Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara untuk melamar beasiswa ini. Target peserta lainnya adalah para CPNS dari kementerian yang bekerja sama dengan pemerintah Australia. Namun di luar dari itu, bagi kalian yang memiliki potensi dan niat mulia untuk membangun Indonesia, kalian sangat dianjurkan untuk melamar. Dan mengapa studi di Australia? Uh, ada beberapa alasan. Pertama, budaya akademik yang bagus. Misalnya kalian bisa mendiskusikan berbagai macam hal tanpa khawatir digerebek. Kemudian fasilitas kampus yang lengkap. Kalian akan dimanjakan dengan perpustakaan dengan buku dan bahan-bahan yang melimpah. Kemudian di Australia banyak profesor yang andal di berbagai bidang. Dan kemudian nilai-nilai keragaman di sana, inklusivitas sangat baik. Jika kalian menjadi penerima beasiswa, kalian akan tergabung dengan koneksi alumni yang luas yang dapat membantu kalian dalam berkontribusi nanti setelah selesai studi. Kemudian tentunya kalian akan memiliki koneksi dengan pihak Australia, terutama kampus di Australia. Kemudian sebelum berangkat, kalian akan diberikan pelatihan sebelum keberangkatan yang mencakup pelatihan akademik dan non-akademik. Dan kemudian tentunya dengan beasiswa ini, SPP kuliah akan ditanggung, biaya hidup ditanggung, biaya visa termasuk tiket pulang pergi, dan asuransi itu semuanya ditanggung. Kemudian persyaratan umum beasiswa ini adalah pertama, kalian harus melamar di program studi baik S2 atau S3 yang menjadi bidang prioritas dari beasiswa AS. Yang pertama, yang ada hubungannya dengan ekonomi dan infrastruktur. Misalnya untuk studi di bidang climate change, cyber security, atau misalnya dalam bidang small and medium enterprise. Kemudian kedua, di dalam hal pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat. Ini bisa terdapat di bidang studi education management, human resource development, dan development studies. Dan yang terakhir, studi dalam hal masyarakat yang inklusif melalui pemerintahan yang efektif. Ini adalah bidang studi misalnya Women and Gender Studies dan Disability Studies. Kemudian persyaratan penting lain adalah misalnya kalian pelamar umum, itu IPK kalian minimal 2,9 dari skala 4, dan namun apabila kalian pelamar khusus, yaitu berasal dari area fokus geografis, dari Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, atau pelamar berkebutuhan khusus, itu bisa dengan IPK 2,75. Sementara itu untuk persyaratan bahasa Inggris, untuk pelamar umum di tingkat master itu bisa melamar dengan TOEFL ITP 525 atau IELTS 5,5. Khusus untuk pelamar dengan kategori khusus seperti yang saya sebutkan di atas, itu bisa dengan TOEFL ITP 500 atau IELTS 5. Sementara untuk pelamar PhD atau S3, itu baik pelamar khusus maupun pelamar umum itu sama, yaitu TOEFL ITP-nya minimal 550 atau IELTS-nya 6. Dan ada juga dokumen-dokumen lain yang harus diserahkan seperti pindaian KTP, ijazah, sertifikat TOEFL atau IELTS, proposal penelitian bagi S2-nya penelitian dan S3 penelitian, dan kemudian referensi akademis untuk pelamar S3 dari pembimbing S2. Dan yang perlu kalian ingat, syarat tadi merupakan segelintir syarat wajib.
yang apabila kalian tidak mengunggah salah satu dokumennya, itu kalian bisa secara otomatis gugur. Baik, itu saja sharing kita untuk tahap awal. Memang video ini diperuntukkan bagi teman-teman yang memang baru tahun ini berniat melamar AS. Jadi kita sudah mempelajari sekilas mengenai apa itu beasiswa AS, apa saja hal-hal yang bisa kalian dapatkan jika studi di Australia, dan kemudian syarat-syarat umum apa saja yang harus kalian persiapkan. Jadi selanjutnya kita akan belajar langsung tata cara mengisi formulir pendaftaran beasiswa AS. Terima kasih, tetap semangat. Dah.